YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh alladhi istafahu min 'ibadihi adda al-amanata wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pada kesempatan siang hari ini, kita hadir di masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyeru seluruh hamba-hambanya yang beriman kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah menyerukan kepada seluruh orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan pada hari Jumat untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, maka kata Allah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah Allah, di masjid-masjidnya, dan tinggalkan seluruh aktivitas kalian apapun bentuknya, termasuk transaksi jual beli. Orang-orang yang sadar, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang faham akan keutamaan melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah, maka seluruh kegiatannya akan dia hentikan sementara. Seluruh aktivitasnya akan ia stop sementara, termasuk aktivitas transaksi jual belinya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Karena Allah telah menyapa kita dengan kalimat keimanan, maka pastikan kita sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan nantinya masih dalam kondisi dan keadaan beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik pilihan Allah, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk semua kita yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqamah menapak tilasi jejak langkah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan kepada nabinya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk menunaikan ibadah salat dan bersabarlah engkau dalam menjalankan aktivitas ibadah salat. Dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di surah Ali Imran ayat yang terakhir ini, ayat yang ke-200, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan pertahankan kesabaran kalian dan ikat
dengan sekuat-kuatnya, pertahankan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dari dua ayat ini kita bisa mengambil faidah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh manusia, orang-orang yang mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah, untuk senantiasa sabar. Dalam hal apa kesabaran itu? Para ulama mencatat, yang pertama, hendaknya seseorang sabar ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan segala bentuk ujian apapun bentuknya. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, musibah, malapetaka, bencana. Yang kedua, kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang beriman ketika ia menegakkan salat, ketika ia menjalankan ibadah siam di bulan Ramadan, ketika ia datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrahnya, itu semua sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dan Allah perintahkan termasuk dalam salat dan yang lainnya untuk melakukan kesabaran. Orang-orang yang mampu bertahan, orang-orang yang mampu bersabar dalam menjalankan aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang pilihan. Siapa contoh yang paling utama yang kita bisa jadikan teladan dan suri teladan, suri terbaik bagi kita untuk kita jadikan sebagai ikon terbaik dalam menjalankan aktivitas dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menceritakan di banyak ayatnya tentang keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mereka istiqamah, bagaimana mereka sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk menyembelih anak sematawayangnya, anak satu-satunya, yang saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya menyembelih anaknya tersebut, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka ia utarakan kepada anak tercintanya, "Ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku tercinta, aku melihat dalam tidurku, aku bermimpi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadaku untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, seorang ayah yang sudah sekian lamanya dia tunggu-tunggu untuk mendapatkan momongan, mendapatkan anak. Ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak, Allah uji kembali. Yakni masihkah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempertahankan keimanannya kepada Allah? Masihkah dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka beliau utarakan kepada anaknya, dan sang anak ketika mendapatkan ujian ini sebagai bentuk kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk perintah apapun bentuknya, ketaatan apapun bentuknya, bahkan jika harus meregang nyawa, melepaskan ruh dari jasadnya, maka Nabi Ismail alaihissalam menjawab kepada apa yang dikatakan oleh ayandanya, "Ya abatif'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayah, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Silahkan kau sembelih aku. Kau akan dapati aku menjadi orang-orang yang sabar menerima perintah titah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ceritakan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan hanya seorang ayah, bukan hanya seorang anak, bahkan seorang istri, Ibunda Hajar alaihissalam, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal oleh suami tercinta di satu lembah yang tak ada satupun manusia tinggal di situ. Allah Subhanahu wa taala ceritakan, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Allah menceritakan ungkapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku meletakkan sebagian keluargaku di sebuah lembah yang tak ada siapapun dan tak ada apapun di situ, di sisi rumahmu yang mulia." Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika Ibunda Hajar ditinggal pergi oleh suaminya, dia mengatakan, "Allahu amaraka bihada ya Ibrahim." Apakah Allah Tuhanmu wahai Ibrahim yang memerintahkan kepada engkau
untuk meninggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadaku untuk meninggalkan engkau di tempat ini. Tak ada siapapun, tidak ada apapun, tak ada makanan, tak ada minuman, tidak ada air jamaah. Apa yang terjadi? Ibunda Hajar alaihissalam menjawab dengan penuh kesabaran, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal yang sangat tinggi kepada Allah. Dia pun berucap, idzan la yudayyi'una. Kalau memang Allah yang perintahkan, pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Kami tidak akan mati. Mati yang biasanya mungkin seseorang harus mendapatkan makan dan minumnya. Pun andaikan tak ada makan, tak ada minum, jika Allah berkehendak tidak mati manusia. Karena makan dan minum hanyalah sebuah perantara. Kehidupan Allah yang ciptakan, kematian pun Allah yang ciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan kematian. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Makan dan minum hanyalah sebuah wasilah, perantara. Bukan karena orang mati karena tidak makan. Orang mati bukan karena tidak minum. Karena memang sudah ajalnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Betapa banyak kejadian sekian puluh tahun, sekian ratus tahun manusia di dalam gua. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Tidak mati mereka. Tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, tetapi Allah berkehendak mereka tidak mati. Mereka tertidur panjang ratusan tahun. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ceritakan keluarga terbaik ini, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana mereka menjalankan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka sabar atas ketaatan tersebut. Teladanilah orang-orang terbaik masa lalu, lebih-lebih baginda kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salat malam, pecah-pecah kaki beliau, bengkak-bengkak kaki beliau. Ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa engkau sedemikian rupa beribadah kepada Tuhanmu, hai Nabi?" "Ya Rasulullah." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidak pantaskah aku, wahai Aisyah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur kepadanya? Aktivitas ibadah yang dijalankan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah karena sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mari kita lihat, kita renungkan kembali betapa banyak nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan berikan kepada kita semua. Karenanya syukuri dengan cara menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan tetap istiqamah dalam menjalankan ketaatan, dan segala kemaksiatan dan dosa hendaknya kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنمه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, khatib berpesan pada diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian yang hadir hari ini. Mari kita tanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tanamkan ketakwaan kita hanya kepada Allah. Kita sadar satu-satunya pakaian terbaik yang kita kenakan adalah pakaian ketakwaan. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian terbaik yang kalian kenakan, kata Allah, adalah pakaian ketakwaan. Dan kita harus sadar, sebanyak apapun perbekalan yang kita bawa, perbekalan terbaik itu cuma satu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekal dirilah kalian hai seluruh manusia. Allah sudah perintahkan kepada seluruh manusia untuk berbekal diri. Karena setiap manusia harus sadar, dia sedang menempuh perjalanan yang sangat panjang. Dari alam ruh
menuju ke alam rahim. Dari alam rahim menuju alam dunia. Dari alam dunia sebentar lagi kita semua akan masuk ke satu alam, fase yang keempat, yakni alam barzakh. Dari alam barzakh kita tidak tahu di mana ujungnya, sampai pada puncaknya di alam akhirat. Dan kita pun tidak tahu apakah alam akhirat ada akhirnya. Tapi jika kita berbicara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan khalidina fiha abada, terlalu banyak ayat yang mengungkap yang artinya alam akhirat adalah alam yang abadi, kekal selama-lamanya. Hanya permasalahannya di mana tempat kita nanti, di mana posisi kita nanti. Apakah kapal yang sedang kita tumpangi ini berlabuh di dermaga surganya Allah Subhanahu wa taala, atau naudzubillah masuk terperosok dalam jurang nerakanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah bekal terbaik yang kita bisa bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini menjadi sosok manusia yang tetap muslim, mukmin dan takut bertakwa hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم شتت شمل الكفار واليهود والصهيونية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.